Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Asy-Syafa'at ayat 139 hingga 148. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Iran. Hampir seluruh penduduk yang ada di Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yusuf karena melanggar tradisi mereka untuk tidak menyembah berhala dan malah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaumku, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Berhentilah menyembah berhala-berhala, karena sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian. Diam kau Yunus, engkau bukan keturunan nenek moyang kami, makanya kau bisa bicara seperti itu. Betul, ini adalah aturan nenek moyang kami. Kau hanya pendatang, jadi diamlah. Pergilah kamu Yunus. Kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata dan terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Kasihan sekali dirimu Yunus. Nabi Yunus mulai marah karena mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan mereka sampai dengan berani menghina Allah. Kalian sungguh lancang berkata seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi, azab akan turun kepada negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian, ucap Nabi Yunus. Walaupun sudah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya mendapatkan sedikit pengikut saja. Dia telah melakukan berbagai cara untuk mendekati kaum Ninawa. Namun, mereka malah menghina Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mulai putus asa. Kemudian kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia ya Allah. Hamba mohon kabulkanlah permintaan hamba ini. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak sabar dalam menghadapi kaum Ninawa dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum selesai. Tak lama setelah Nabi Yunus pergi dari Ninawa, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah menjadi gelap. Hah? Keras sekali suaranya. Apakah ini dikatakan oleh Yunus waktu itu? Ayah, aku takut. Jangan takut anakku. Ini pasti azab dari Allah yang pernah dijanjikan oleh Nabi Yunus kepada kita. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka kemudian bersujud dan mulai menyadari kesalahan mereka. Ya Allah, maafkanlah kami karena tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu ya Allah. Ampunilah dan maafkanlah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 yang artinya, ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan mereka dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Di sisi lain, Nabi Yunus berjalan cukup jauh dan sampailah beliau di tepi sebuah pantai. Langit sore nampak bersahabat, terlihat di sana ada sebuah kapal yang akan berlayar. Kemudian, Nabi Yunus ikut ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Semua orang kaget dan terheran melihat ada seorang nabi yang ikut di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat, dan ketika mereka berada di tengah lautan,
Tiba-tiba itu angin tertiup kencang dan menggoyahkan sebagian badan kapal. Sepertinya ini akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, bagaimana ini? Aduh, kasihan sekali anakku. Tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak tenggelam. Mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Apa? Bagaimana jika kita melakukan undian saja untuk menentukan siapa orangnya agar adil? Ya, cepat kita lakukan. Para penumpang kapal termasuk Nabi Yusuf melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Hah? Tidak mungkin dia. Aku yakin dia adalah orang baik. Nabi pula. Bagaimana kalau kita undi lagi saja? Ya, undi lagi saja. Namun tetap saja, nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Melihat hal tersebut, Nabi Yunus hanya pasrah dengan keadaan. Sudahlah tuan-tuan, tidak perlu dilakukan undian lagi. Aku ikhlas terhadap keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak jadi tenggelam. Insya Allah, ini adalah takdirku. Orang-orang yang melihat Nabi Yunus dengan perasaan yang tidak rela, kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal beliau. Beliau kemudian melihat ombak yang bergulung-gulung di hadapannya. Ya Allah, mungkin ini adalah balasan bagi sikapku yang pengecut dan tidak bersabar dalam menghadapi ujian dakwah dari kaumku. Ampuni aku ya Allah. Demikianlah Nabi Yunus termasuk orang-orang yang telah kalah dalam undian tersebut dan akhirnya dilemparkan ke dalam lautan. Tak lama setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tiba-tiba muncullah seekor ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus yang telah pingsan selama beberapa hari mulai membuka matanya. Hal pertama yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Nabi Yunus merasa bersalah kepada Allah. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatan berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau Maha Suci. Engkau sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melontarkan keluar Nabi Yunus ke sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus merasa sangat lemah dan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Lalu tubuhnya kembali bugar dan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, ucap Nabi Yunus. Setelah kondisinya pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa. Kaumnya kemudian menyambut hangat Nabi Yunus yang telah kembali. Sekarang, kaum Ninawa sudah berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syafa'at ayat 147-148, yang artinya, dan kami utus dia kepada 1000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Sahabat yang beriman, itulah akhir kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pertama, hendaklah kita belajar bersikap sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa hambanya yang sedang bermasalah, tapi dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.